Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Maulana Endris MPD. Saya salah satu dosen tetap program studi biologi di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Latar belakang pendidikan saya yaitu S1 Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan S2 Pendidikan Biologi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut sebagai PDD UKTPT, bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya deskripsikan adalah mata kuliah taksonomi hewan. Beberapa hal yang saya sampaikan adalah yaitu identitas mata kuliah, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Nama mata kuliah yang saya deskripsikan adalah taksonomi hewan. Jumlah SKS-nya 4 SKS, kode mata kuliahnya STB 1421, dan sifat mata kuliah ini adalah wajib diambil pada mahasiswa semester 4. Mata kuliah taksonomi hewan adalah wajib bagi mahasiswa biologi semester 4. Materi yang diajarkan meliputi sejarah taksonomi, tata nama, konsep spesies, karakter taksonomi untuk identifikasi, serta pengumpulan dan pengolahan data taksonomi. Selain itu, dibahas pula mengenai koleksi, pengawetan, dan pengelolaan museum hewan, serta contoh klasifikasi dari filum hingga spesies beserta deskripsinya. Lalu capaian pembelajaran mata kuliah taksonomi hewan, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan karakter taksonomi dan pengelompokan hewan. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat analisis dalam pengolahan data taksonomi. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi dalam tata nama spesies. Adapun materi pembelajaran yang akan diajarkan pada mata kuliah taksonomi hewan, ada 8 materi pembelajaran. Yang pertama, taksonomi sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah taksonomi hewan dan asas taksonomi. Yang ketiga, tata nama dan konsep spesies. Yang keempat, materi taksonomi, identifikasi dan determinasi. Yang kelima, pengumpulan dan pengelolaan data taksonomi. Yang keenam, koleksi hewan, pengawetan hewan, dan pengelolaan museum. Yang ketujuh, konsep pengelompokan hewan, dan yang kedelapan, klasifikasi pada hewan vertebrata. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada bagian delivery, saya menggunakan Student Center Learning, di mana mahasiswa dituntut aktif dalam pembelajaran di kelas, dan Discovery Learning, di mana mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk mencari tahu di luar kelas, pengetahuannya supaya bertambah begitu. Untuk interaksi, saya memberikan stimulus aktif dan bertanya jawab dalam pembelajaran di kelas. Dalam bagian asesmen, penilaian yang saya akan lakukan yaitu melalui tugas, praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Sistem penilaian yang saya akan lakukan adalah yang pertama, tugas individu 15%, tugas kelompok 15%, kehadiran dan partisipasi 15%, praktikum 20%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 20%, sehingga total akhir nilai menjadi 100%. Berikut adalah cuplikan kegiatan pembelajaran luring mata kuliah taksonomi hewan dengan materi konsep pengelompokan hewan. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kalian sehat semua kan? Alhamdulillah. Oke, baik. Pertemuan kali ini di pertemuan 7 kita akan membahas tentang pengelompokan hewan. Sebelum itu kita akan mengetahui dulu atau Bapak akan menjelaskan bagaimana kalian itu setelah belajar ini
Yang pertama, harus mengerti dan bisa menjelaskan konsep pengelompokan hewan. Lalu yang kedua adalah menjelaskan urutan sistem klasifikasi. Setelah itu kalian diusahakan harus bisa menganalisis pengelompokan hewan berdasarkan studi kasus. Begitu ya. Lanjut ke materi. Semisal pengelompokan hewan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Semisal Bapak suatu lingkungan ada hewan seperti ini nih. Ada kambing, misal Bapak punya onta gitu kan. Ada cicak, ayam, ikan, kucing, terus burung. Kira-kira di bayangan kalian ini adalah apa? Macam-macam sekumpulan hewan yang belum diklasifikasi atau dikategorikan atau dikelompokkan begitu. Dan setelah ketemu ini bisa dikelompokkan lagi ke yang spesifik berdasarkan ciri-ciri yang kelihatan atau yang muncul begitu. Morfologinya. Oke. Kalau di dalam lingkungan yang Bapak pilih ini ada berapa ikan? Satu. Tergolong ikan-ikanan ya, Pisces kalau kita di bahasa biologi. Lalu ada ayam, burung merpati dan burung hantu. Itu burung-burungan atau hapes. Ketika ada buaya di lingkungan Bapak dikelompokkan dengan reptil, dengan cicak. Dan yang mamalia ada kucing, rubah, kambing dan unta. Begitu ya. Jadi pengelompokan hewan itu apa? Suatu kegiatan yang mengelompokkan hewan berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Begitu ya? Oke, sudah paham. Nah, di dalam pengelompokan hewan itu ada urutan-urutan yang harus diperhatikan. Yang pertama, yang paling tinggi itu adalah kingdom. Di mana kingdom itu ada 5 kingdom yang harus kita ketahui dan harus kita pelajari. Yang pertama, yang paling sederhana makhluk hidupnya adalah kingdom Monera, lebih ke atas lagi kingdom Protista, terus yang fungi, plantae, dan animalia. Paham ya sampai sini ya? Dan bisa dibedakan dari kelima kingdom ini. Coba perhatikan, ada morfologinya saja. Sudah berbeda antara fungi dengan protista. Protista dengan plantae. Plantae apalagi dengan animalia begitu, apalagi dengan Monera. Begitu. Di dalam kingdom plantae mungkin isinya apa ya kalau kalian tahu? Plantae itu tumbuh-tumbuhan. Fungi, jamur. Monera, bakteri bersel satu, tidak memiliki membran inti. Oke, harus kalian ingat. Yang protista, ada protista mirip tumbuhan namanya alga, protista mirip hewan namanya protozoa, protista mirip jamur, begitu ya. Itu isinya nanti dijelaskan lain waktu. Kingdom animalia yang kita akan bahas adalah kingdom yang isinya tentang perhewanan, hewan-hewanan, begitu ya. Oke, setelah kingdom, di bawah kingdom, apa dalam sistem klasifikasi? Filum. Sebelum kita masuk ke filum, klasifikasi dalam animalia itu ada, kita misalkan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yang vertebrata, invertebrata. Di dalam vertebrata ada warm blooded. Warm blooded itu berdarah panas dan hewan berdarah dingin. Kalau di invertebrata ada apa? Dengan berkaki dan tidak berkaki. Maksudnya tidak berkaki adalah dia bergerak tapi tidak bisa menggunakan perut, bisa menggunakan alat bantu lainnya sesuai dengan spesiesnya begitu. Lalu yang di warm blooded ada mamalia
terus burung. Kalau yang di cold blooded atau berdarah dingin ada ikan, terus reptil sama amfibi gitu. Yang dengan kaki ada antropoda sama ini apa? Kalian tahu? Annelida itu cacing. Cacing-cacingan sini. Oke, begitu ya. Oke, tadi kembali lagi ke bahasan struktur dari klasifikasi. Yang pertama adalah kingdom, yang kedua turun lagi ke filum. Nah, di dalam filum memiliki klasifikasi yang berbeda juga sesuai dengan morfologinya. Di dalam filum juga ada 9 filum yang harus kalian ketahui. Dari filum Porifera sampai ke filum Chordata. Yang paling modern atau yang paling hampir sempurna filumnya adalah filum Chordata begitu. Dari yang arthropoda serangga-serangga, ada insekta, ada kalajengking, sini masuknya ke arthropoda. Yang annelida bagian cacing-cacingan, yang molluska itu bagian siput, bagian apa lagi? Gurita, ubur-ubur. Yang Chordata ini hewan yang bertulang belakang. Kayak ayam, terus ini ular sama singa contohnya. Lalu setelah filum ada kelas. Kelas juga dibagi menjadi berapa? 5. Ada kelas Aves, baru mamalia, amfibi, dan masing-masing kelas itu berbeda dengan yang lainnya sesuai dengan ciri morfologinya kalau kalian perhatikan ya. Oke. Lalu setelah kelas ada apa kira-kira? Ada ordo. Di dalam ordo apa? Ada ordo apa aja contohnya? Primata yang seperti kita. Ciri-cirinya. Terus ada rodensia, ada karnivora. Oke. Jadi semakin ke bawah strukturnya adalah semakin spesifik ciri morfologinya untuk membedakan kelas yang lain begitu atau kelompok lain. Setelah ordo ada famili. Di dalam famili salah satu contohnya adalah ada 4 yang Bapak tampilkan. Yang pertama ada famili Canidae. Yang kedua famili Felidae, Bovidae, Equidae begitu. Oke. Coba perhatikan ciri-cirinya saja. Hampir mirip ya antara Canidae sama Felidae. Bovidae, Equidae. Nah, sekarang Bapak pengen tanya ke kalian semua. Yang pertama, jika diperhatikan dari cirinya atau ciri morfologinya bahwa kedua famili tersebut nih ya, maksudnya adalah famili Canis dan famili Felidae, kenapa dipisahkan? Padahal di situ atau spesies-spesies anggotanya itu hampir mirip dari ciri morfologinya, dari bulunya, rambutnya, warnanya pun hampir mirip. Dari tingkah lakunya, karnivora, makan makanan daging begitu. Silahkan diskusikan sebentar, 1 menit. Kalau ada yang bisa jawab, langsung dijawab. Mengapa Felidae dan Canidae? Kan secara keagamaan pun, ya, kalau yang Canidae atau Canis atau mohon maaf anjingan gitu kan, itu kan dianggap haram. Kenapa yang kucing tidak gitu kan? Begitu. Sejarahnya pun di Mesir kucing dan anjing itu kan bermusuhan gitu. Kalau itu secara agama dan sejarah sosial kultural gitu. Sekarang secara biologi, ada yang bisa jawab silahkan.
Yang pertama apa, Mbak Umi? Kalau dilihat dari pohon filogenetiknya juga si famili Felidae itu lebih dulu ketimbang Iya. si Canidae. Oke. Itu secara pohon filogeni. Ya. Lalu yang kedua, dari ciri morfologinya aja dulu. Yang kelihatan, yang nampak. dari Tulang tengkoraknya ya. Oke, tengkoraknya kenapa? Yang Felidae kenapa? Lebih kecil, lebih bulat ya. Lebih bulat. Kalau yang Canidae lebih panjang. Oke, sesuai dengan penjelasan kalian, Bapak setuju dengan pendapat kalian. Yang pertama adalah kita lihat dulu yang muncul dulu, yang kelihatan dulu. Antara Felidae dan Canidae itu kalau dilihat dari struktur tengkoraknya, kalau kalian perhatikan, kalau tengkorak Felidae itu lebih bulat, sedangkan Canidae lebih memanjang. Nah, kalau kalian lihat anjing dan kucing, mungkin anjing juga lebih besar, morfologinya itu kan, badannya lebih besar. Kalau Felidae kan kecil begitu. Kalau dilihat dari struktur ke sana, pohon filogeninya, di situ kan ada nenek moyangnya karnivora ya, karnivora, lalu muncul Felidae, baru muncul Canidae, seperti itu. Jadi duluan si kucing daripada si anjing, gitu. Oke, lanjut ke materi. Setelah apa tadi? Famili, ada yang namanya genus. Lihat, kalau sudah sampai genus, perbedaannya pun semakin spesifik. Artinya dari satu genus ke genus yang lain itu tidak bisa bisa dikatakan hampir mirip, bisa dikatakan sangat berbeda. Maksudnya seperti apa? Coba contohnya genus Equus. Antara zebra dan bos, ini bos ya namanya, si bos. Sapi dan kuda, zebra, itu sudah kelihatan banget bedanya. Satunya belang-belang, zebra, ini enggak. Antara yang itu enggak, ini enggak. Dengan pantera misal, genus pantera dengan tiger misalnya, kan beda lagi. Meskipun lorengnya itu kan lebih orange hitam, kan beda genus dari yang pantera. Ini canis beda lagi, beda jauh dengan yang pantera, apalagi yang ini, jadi lebih terlihat perbedaannya, lebih bisa membedakan lagi gitu, karena karakter morfologi yang ditemukan sudah spesifik milik menuju ke spesies tertentu begitu. Sampai sini paham? Paham ya? Setelah genus, kita masuk ke spesies. Apalagi sudah masuk spesies, berarti kalau sudah masuk spesies, namanya sudah masuk ke suatu individu tertentu. Misal, Canis lupus, ya dia namanya adalah serigala. Morfologinya seperti itu, berbulu hitam, ada putih-putihnya gitu. Mungkin ada canis lain atau serigala jenis lain yang hitam full, itu kan mungkin namanya bukan Canis lupus, tapi Canis SP yang lain begitu ya. Bos taurus, mungkin sapi juga mungkin ada bos yang lainnya begitu. Equus ferus, kuda liar, mungkin ada Equus tadi kayak zebra, kan mungkin nggak langsung ke Equus ferus meskipun sama-sama liar dan bentuknya kuda gitu. Oke. Lalu ada pantera, leo, singa. Ada lagi pantera tigris. Begitu. Oke. Nama ilmiah badak apa? Ingat nggak badak? Iya. Itu kan hewan yang spesial di Jawa. Rhinoceros sondaicus. Itu untuk badak berjula satu Jawa. Rhinoceros
Apalagi lupa ya. Ada yang di Jawa dan ada yang Sumatera. Yang di Jawa itu bercula 1, yang di yang di Sumatera bercula 2, begitu. Oke, lanjut. Bapak kasih kasus lagi. Sebelum kasih kasus lagi, ada yang ingin ditanyakan enggak? Iya, gimana Sa? Monggo. Apa aja sih Pak hal yang perlu diperhatikan dalam pengklasifikasian hewan? Oke, apa saja yang perlu diperhatikan dalam klasifikasi hewan? Ada yang tahu sebelum Bapak jawab? Yang pertama, dari awal kita sudah bahas kan, yang dilihat paling pertama, yang paling penting adalah oke, struktur, morfologi. Sudah itu, apa? Kebermanfaatannya apa? Manfaat. Itu bisa dijadikan sebagai dasar klasifikasi. Kemudian anatomi. Sebenarnya struktur morfologi juga sudah sangat mewakili, karena apa yang kita lihat itu kan sangat berbeda dengan, bisa dibedakan dengan yang lainnya. Artinya tanpa bantuan perlu, kalau anatomi kan harus dibedah dulu supaya lihat dalamnya apa, kayak gimana, begitu ya. Kalau morfologi cukup dilihat luarnya, itu kita sudah bisa memperhatikan ciri-cirinya, begitu. Oke, itu ya hal yang penting. Nanti kalian bisa cari lagi, ini bisa jadi tambahan buat kalian. Apa-apa saja yang ketika kalian di lapangan ketemu spesies, mungkin ada spesies baru yang belum diketahui, kalian bisa cari melalui yang pertama adalah morfologinya dulu. Begitu. Oke, kasus yang kedua Bapak akan hadirkan, silakan. Mengapa dalam sistem klasifikasi kita sebagai manusia diklasifikasikan ke dalam klasifikasi kingdom Animalia? Dan kalau kita perhatikan, kita juga punya nama ilmiah loh. Apa nama ilmiahnya? Homo. Kok kalian udah tahu ya? Karena ada beberapa jenis yang lain. Ada Homo apa gitu. Iya, kalau Homo soloensis kan dia berasal dari asalnya beda. Nah, berarti yang tadi hal penting juga termasuk asalnya ya. Asalnya kayak Rhinoceros sondaicus berarti kan badak yang berasal dari Sunda. Atau kalau istilah zaman dulu kan Pulau Jawa itu Sunda. Begitu. Nah, ini silahkan kalian bahas. Kalian terserah pendapat kalian seperti apa, didukung dengan referensi ilmiah. Jadi pendapat kalian tuh nanti akan menjadi ilmiah, begitu. Nanti karena minggu depan udah UTS, dikumpulkan di pertemuan 9 setelah UTS, begitu. Oke? Lanjut. Oh, sudah selesai ya. Kesimpulan dari pertemuan ini. Ada yang pengen menyimpulkan? Pertama, apa pengertiannya? Apa pengertian pengelompokan hewan? Ada yang mau menjelaskan? Pengelompokan hewan adalah Pengelompokan hewan berdasarkan ciri-ciri morfologi tertentu yang spesifik. adalah kegiatan mengelompokkan terus mengelompokkan hewan berdasarkan atau mengklasifikasikan hewan berdasarkan ciri-ciri morfologinya. Oke, yang kedua, urutan taksonomi apa aja? Dari yang pertama, kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, species. Oke, sudah paham ya semua ya? Sudah lah ya. Nanti kalau belum paham, kalian bisa cari referensi lain. Mungkin Bapak di sini hanya sedikit materinya, kalian bisa cari lebih di internet. Begitu.
Oke, mungkin itu saja pertemuan dari Bapak. Karena materi sudah disampaikan, kalian juga sudah mengerti dan sudah ada pertanyaan yang sudah dijawab. Studi kasusnya juga tadi kenapa Felidae dipisahkan dengan Canidae sudah terjawab. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan, semoga bermanfaat. Amin. Dan semoga sukses nanti UTS-nya. Demikian pertemuan yang bisa Bapak sampaikan. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.